Tidak ada tempat bersembunyi bagi rezim Iran sekarang. Dengan pertahanan udara hancur, Amerika Serikat meraih supremasi udara yang belum pernah terjadi dalam operasi Epic Fury. Bagaimana kita tahu? B-52 ada di langit dan mereka terbang di atas daratan. Mereka menjatuhkan sesuatu yang dampaknya tak akan bisa Iran pulihkan dan melakukannya berulang kali untuk memicu keruntuhan berantai. Ada bola api di atas Iran saat ini ketika B-52 memburu bunker terakhir Iran hingga musnah. Ini adalah perubahan besar dalam strategi udara Amerika. Hal ini diumumkan langsung oleh Ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal AU/AS Dan Kane. Pada pengarahan 31 Maret ke Departemen Pertahanan, Kane menyatakan ARK sangat yakin atas supremasi udara di Iran, sehingga untuk pertama kalinya mereka mengerahkan pembom B-52 di atas daratan. Pembom era Perang Dingin yang mulai beroperasi tahun 1961 ini memungkinkan Amerika Serikat melakukan serangan bom ke bunker dan fasilitas militer penting Iran dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan mereka bisa terbang karena 30 hari pertama operasi Epic Fury telah berhasil menghancurkan jaringan pertahanan udara berlapis yang dibangun Iran untuk mencegah kedatangan platform udara seperti ini. Kane menjelaskan dengan jelas melalui pernyataannya, mengingat peningkatan superioritas udara, kami berhasil memulai misi B-52 lintas darat pertama yang memungkinkan kami tetap menguasai musuh. Misi lintas darat tersebut melibatkan penggunaan amunisi penghancur bunker GBU-31 yang mampu menghantarkan 2.000 pon daya ledak yang mengerikan. Bom-bom sedang dijatuhkan di lokasi-lokasi penting di Isfahan saat ini, seperti yang akan segera Anda ketahui jika terus menonton. BBC melaporkan pengamat militer jeli mungkin sudah menduga hal ini akan terjadi. Petunjuk perkembangan terbaru kampanye Amerika terlihat di Rough Beaufort, tempat pembom B-52 disiapkan untuk serangan ke Iran. Beberapa hari sebelum Kane menyampaikan pernyataannya, BBC mengatakan B-52 dan pesawat lain tampak lepas landas dari pangkalan udara Inggris dengan JDAM yang sama seperti yang kini dijatuhkan di Iran. Amerika Serikat juga telah beralih ke strategi penargetan dinamis, ungkap Kane, yang berarti bahwa semua pesawatnya diberikan target baru saat mereka terbang, dan dalam beberapa kasus, mereka bahkan ditugaskan untuk menemukan dan menyerang target sendiri. Ini menunjukkan Amerika Serikat kini tidak lagi hanya memiliki keunggulan udara atas Iran, melainkan supremasi udara. Bagaimanapun juga, ini bukan pertama kalinya B-52 digunakan di Iran. Pada 4 Maret di awal operasi Epic Fury, Military Times melaporkan Amerika Serikat memakai pembom tertua untuk menyerang Iran. Kalau begitu, mengapa yang kita lihat sekarang sangat penting? Jawabannya adalah sesuatu yang mengubah Iran terlihat dari kata kunci yang digunakan Kane saat mengumumkan lebih banyak pembom B-52, yaitu melintasi daratan. B-52 sebelumnya dipersenjatai dengan amunisi jarak jauh seperti rudal jelajah AGM-158 Jasmer, bukan bom penghancur bunker yang sekarang mereka jatuhkan di atas Iran. Artinya, Amerika Serikat tetap berhati-hati dengan pembom lamanya di awal operasi Epic Fury. Mereka harus menyerang dari jarak jauh, bukan langsung mendekat. Kemungkinan yang terjadi sebelumnya adalah pesawat tempur siluman Amerika yang dilengkapi sensor seperti F-35 dan F-22 sedang mencari koridor udara yang aman untuk B-52 yang kemudian akan datang, menjatuhkan amunisinya dan terbang pergi sebelum pertahanan udara Iran mampu mengejar mereka. Sekarang situasinya berbeda. B-52 terbang di atas daratan, yang berarti mereka menembus wilayah udara Iran jauh ke daratan utama. Keunggulan udara yang dulu memungkinkan serangan B-52 kini berkembang menjadi supremasi udara, sehingga serangan yang melintasi daratan ini bisa dilakukan. Ada satu kota di Iran yang paling merasakan dampak dari fase berikutnya penggunaan B-52 dibanding kota lain, Isfahan. Kota ini dikenal sebagai lokasi fasilitas nuklir bawah tanah yang pernah diserang Amerika Serikat dengan bom penghancur bunker. Yang paling terkenal, Amerika Serikat mengerahkan pembom siluman B-2 Spirit yang dipersenjatai dengan bom penembus besar seberat 30.000 pon untuk menghancurkan fasilitas nuklir Isfahan selama operasi Midnight Hammer pada musim panas tahun 2025. Fasilitas-fasilitas tersebut cukup bertahan sehingga membuat Isfahan menjadi lokasi yang kemungkinan besar menyimpan uranium yang telah diperkaya milik Iran yang bisa digunakan untuk membuat senjata nuklir. Namun selain fasilitas nuklir tersebut, Isfahan juga menjadi markas bagi beberapa lokasi militer penting lainnya. Dan titik-titik inilah yang sekarang mulai menjadi sasaran pembom B-52 Amerika Serikat saat mereka bergerak lebih jauh ke wilayah daratan. Rekaman tersebut menunjukkannya.
Muncul beberapa video dari Iran yang menunjukkan serangan bom yang memicu ledakan berantai di salah satu kota terpenting negara itu. AP News membagikan kompilasi beberapa video yang direkam saksi mata di kota itu. Selama lebih dari 40 detik, kita melihat hal yang sama berulang kali. Ledakan hebat mengguncang bumi, mengirim bola api besar ke langit dan asap tebal membubung tinggi. Kadang kita bisa melihat reaksi berantai ledakan, menandakan penjatuhan beberapa bom sekaligus atau ledakan sekunder dari amunisi yang hancur di darat. Amerika Serikat terang-terangan membagikan rekaman ini sendiri. Donald Trump, Presiden AS, membagikan rekaman reaksi berantai serangan lewat akun Truth Social miliknya, seperti terlihat singkat di video AP News. Versi video yang lebih panjang ini bisa mengungkap jenis target yang telah diserang Amerika Serikat setelah mereka mengerahkan B-52 ke Isfahan. Berdasarkan ukuran dan sifat ledakan, tampaknya bom-bom Amerika telah menghantam depot amunisi bawah tanah yang diperkuat di kota utama Iran tersebut. Itu menandakan penggunaan bom penghancur bunker yang akan segera kita bahas. Masih soal Isfahan, ide bahwa AS baru saja menyerang salah satu depot amunisi di kota itu dengan B-52 didukung fakta bahwa Isfahan memiliki kompleks rudal besar. Nuclear Threat Initiative menyatakan kompleks ini merupakan lokasi perakitan dan produksi rudal terbesar di Iran, dibangun pada 1980-an dengan bantuan Tiongkok dan Korea Utara. Disinilah Iran mengembangkan sistem Shahab 4 yang diyakini banyak pihak di Barat dirancang untuk menjadi kendaraan peluncur senjata jarak jauh Iran. Nuclear Threat Initiative juga mengatakan bahwa Iran membangun rudal kelas M dan HY-2 Silkworm buatan Tiongkok di Isfahan. Hal ini menunjukkan banyak amunisi peledak tersembunyi di bawah tanah kota Iran ini. Ini membawa kita ke bunker buster. Menurut Al Jazeera, AES tidak membatasi misi pengeboman B-52 hanya di Isfahan. Teheran dan beberapa kota Iran lain seperti Karaj yang memiliki beberapa kawasan industri juga menjadi target. Sorotan utama adalah bunker buster di atas Isfahan, kemungkinan bom 2000 pon yang sudah disebutkan. Selain yang terlihat dalam rekaman yang sudah kami bagikan sejauh ini, Al Jazeera mengatakan bahwa ARX menjatuhkan beberapa bunker buster yang sangat kuat ke wilayah pegunungan di sekitar Isfahan yang menyebabkan lebih banyak ledakan sekunder, kemungkinan besar karena persediaan amunisi dan rudal Iran ikut terbakar. Media yang sama menambahkan bahwa kampanye pengeboman Amerika Serikat juga menargetkan bagian-bagian penting dari infrastruktur industri Iran seperti pabrik baja, pabrik petrokimia, dan bahkan fasilitas nuklir. Jadi, AS beralih dari hanya menargetkan fasilitas militer utama menjadi menggunakan B-52-nya untuk melumpuhkan sarana produksi Iran. Operasi Epic Fury sedang beralih menjadi kampanye yang lebih menikis kekuatan lawan, dan B-52 berada di pusatnya. Namun mereka juga bisa jadi pusat hal lain yang mengejutkan semua orang. Sebelum membahas itu, Anda menonton The Military Show. Jika ingin melihat wawasan seperti ini, pastikan sudah berlangganan saluran ini. Kembali ke hal yang tak terduga di Isfahan. Sebelumnya kami sebut Isfahan kemungkinan besar sebagai lokasi penyimpanan uranium yang diperkaya. Sebagian orang yakin Iran menyimpan uranium untuk tetap bisa mengancam akan mengembangkan bom kotor nuklir. Iran memiliki hampir 1000 pon uranium ini yang telah diperkaya hingga 60% dari isotop U-235 yang bersifat eksplosif dan tidak membutuhkan banyak proses lagi untuk meningkatkan kadarnya menjadi 90%, tingkat pengayaan yang dibutuhkan untuk membuat senjata nuklir. Amerika Serikat tidak ingin Iran memiliki uranium. Amerika Serikat sangat ingin melucuti nuklir Iran, hingga muncul rumor bahwa negara itu menyiapkan kampanye darat dengan pasukan khusus di Isfahan. Rumor itu menyebutkan pasukan akan ditugaskan mengambil uranium Iran dari bunker nuklir bawah tanah di kota tersebut, lalu segera keluar, bukan menguasai lokasi itu. Itu adalah rencana yang berani dan penuh bahaya. Setiap menit pasukan AS Serikat di Isfahan membuat mereka rentan terhadap serangan rudal dan drone Iran. Disitulah peran B-52 mulai beraksi. Ynet berpendapat efek ledakan yang menyertai serangan di Isfahan menarik, namun mungkin itu dibuat untuk menutupi tujuan sebenarnya Amerika. Mereka menyarankan apa yang kita lihat di kota ini adalah upaya terkoordinasi AS Serikat untuk mengubur uranium yang diperkaya yang diyakini disimpan di Isfahan. Gagasannya adalah memakai bom penghancur bunker seperti yang dibawa pesawat B-52 untuk menghancurkan terowongan menuju lokasi penyimpanan uranium Iran.
Jika AS berhasil, menurut Ynet, lokasi-lokasi itu akan tak bisa diakses Iran selama setahun atau lebih, sehingga AS tak perlu mengambil risiko mengirim pasukan khusus untuk mengekstraksi material berbahaya. Ini adalah sebuah teori yang semakin masuk akal semakin Anda memikirkannya. Bom penembus bunker yang keberadaannya sudah terbukti tampaknya menargetkan lokasi bahan peledak seperti gudang amunisi Iran. Bom peruntuh jaringan terowongan Isfahan jauh lebih sulit dideteksi. Bom itu akan menembus tanah dan meledak, menimbulkan efek jelas jika Anda dekat. Namun, bola api besar tidak akan muncul ke langit saat terowongan runtuh. Anda hanya akan melihat asap dan puing tanpa efek ledakan mencolok. Apakah serangan B-52 yang mencuri perhatian itu hanya kedok untuk tujuan sebenarnya? Amerika Serikat mengirim B-52 ke Isfahan? Ynet tampaknya berpikir demikian. Mereka mengklaim bahwa pembom Amerika Serikat dengan hati-hati mengordinasikan serangan mereka sehingga terowongan runtuh tanpa menghancurkan uranium itu sendiri, yang menurut media tersebut sekarang terkunci di bawah 100 meter atau hampir 330 kaki batuan padat. Mungkin dalam beberapa hari ke depan terungkap bahwa Amerika Serikat telah meraih lebih banyak dari hasil mengesankan yang sudah terlihat. Iran di pihaknya telah mencoba merespons serangan B-52 Amerika di Isfahan. Laporan Times of India pada 31 Maret menyebut Iran membalas serangan itu dengan menembakkan rudal ke Israel. Sebagian besar rudal berhasil dicegat atau jatuh di area terbuka dan saat itu belum ada laporan korban jiwa. Al Jazeera menyampaikan hal berbeda dalam laporan tanggal 1 April yang menyatakan bahwa sebuah rudal balistik Iran yang diluncurkan ke Israel mengenai sasarannya melukai 16 orang dalam prosesnya. Iran tetap menyampaikan bahwa mereka tidak akan mundur meski pesawat B-52 lewat tanpa hambatan. Namun pesan ini diperdebatkan karena Amerika Serikat mengklaim Iran kini mencari gencatan senjata. Sebelum membahas itu, kita harus menjawab bagaimana semua ini bisa terjadi. Penghancuran jaringan pertahanan udara Iran sudah banyak diberitakan. Kurang dari seminggu setelah operasi Epic Fury dan operasi Roaring Lion dimulai, pasukan pertahanan Israel melaporkan 80% sistem pertahanan udara Iran hancur. Itu awal yang baik, tapi belum cukup untuk supremasi udara. Supremasi udara itulah yang dibutuhkan untuk serangan B-52 yang melintasi daratan seperti yang kita lihat sekarang. Itu langkah awal bagus, tapi belum cukup untuk supremasi udara yang dibutuhkan bagi serangan B-52 yang melintasi daratan yang kita lihat sekarang. Jadi Amerika Serikat dan Israel terus mengikis perlahan. Pada 10 Maret, Kane melaporkan bahwa sebagian besar sistem rudal permukaan ke udara kelas atas mereka praktis tidak lagi berperan saat ini ketika berbicara tentang pertahanan udara Iran dan menambahkan bahwa jet tempur Amerika Serikat sekarang bisa terbang dengan relatif bebas. Itu masalah besar bagi Iran. Kini, bukan hanya jet tempur, pembom B-52 yang lebih lambat dan besar juga leluasa bergerak karena pertahanan udara Iran yang canggih bisa dihancurkan jet-jet itu. Iran punya pertahanan udara yang seharusnya bisa menembak jatuh B-52. Bafar 373 yang dibangun sendiri oleh Iran memiliki jangkauan deteksi maksimum hampir 200 mil yang jauh di atas ketinggian terbang maksimum B-52 sebesar 50.000 kaki, seperti yang dijelaskan oleh Army Technology. Baterai pertahanan udara S-300 PMU-2 yang dibeli Iran dari Rusia seharusnya juga mampu menargetkan pesawat pembom tua Amerika. Masalahnya, mereka tidak bisa. Mereka tidak bisa karena hampir semuanya sudah dihancurkan. Amerika Serikat kini sangat yakin dengan supremasi udaranya, sehingga B-52 bisa terbang hampir di seluruh Iran tanpa takut. Kami bilang hampir karena masih ada kantong-kantong pertahanan udara yang tersebar di Iran. Baik itu sistem berbasis darat atau manpads yang dipasang di bahu, kantong-kantong ini masih bisa menjadi ancaman. Tapi disitulah jet tempur yang terbang dengan leluasa sangat membantu. Dengan sensor, mereka bisa mendeteksi ancaman dan menghancurkannya, atau memberi informasi ke pilot B-52 tentang area di Iran yang harus dihindari. Jelas, Iran tak lagi punya pertahanan udara di Isfahan. Serangan bertubi-tubi yang dilakukan B-52 di kota itu adalah buktinya. Peningkatan B-52 mungkin juga berkontribusi pada serangan di daratan yang mulai terlihat. Salah satu yang terpenting adalah modernisasi radar yang dikembangkan Angkatan Udara Amerika Serikat untuk pembom tua ini. Business Insider menyebut peningkatan radar B-52 membuatnya lebih efektif menghadapi peperangan elektronik, sehingga satu senjata pertahanan Iran jadi tidak berguna. Penerbangan feri B-52 dengan radar baru berlangsung Desember 2025. Jadi pembom yang kini di wilayah udara Iran mungkin sudah memakai sistem itu. Semua ini berarti bagi Iran bahwa sebuah pembom yang seharusnya dihancurkan oleh jaringan pertahanan udara berlapis miliknya kini dapat terbang kemana saja sesukanya karena jaringan itu sudah tidak ada lagi.
Itu sudah menjadi masalah ketika B-52 dikerahkan sebagai pembawa amunisi jarak jauh. Dengan kapasitas muatan 70.000 pon, pembom tertua Amerika mampu memberi daya tembak terbesar dalam satu serangan dibanding senjata udara lain negara itu. Kini, muatan besar itu dipadukan dengan fleksibilitas yang membuat B-52 terkenal. Angkatan Udara Amerika Serikat sendiri menyatakan bahwa B-52 mampu meluncurkan ragam senjata paling luas dari semua pesawat di inventaris Amerika Serikat, sekaligus mampu membawa lebih banyak. Bom jatuh bebas, rudal berpemandu presisi, JDAM, penghancur bunker, bom tandan, ranjau, dan bahkan hulu ledak nuklir dapat dimuat ke dalam pesawat raksasa ini. Jadi, dengan B-52 terbang di atas daratan, Iran tidak pernah tahu masalah apa yang akan dihadapinya selanjutnya. Sebelumnya, di operasi Epic Fury digunakan amunisi jarak jauh. Di Isfahan baru-baru ini tampaknya memakai penghancur bunker. Besok bisa saja berbeda. Tidak ada cara pasti untuk menebak sebelum daya tembak itu benar-benar menghantam sasaran, dan ini jadi masalah besar bagi rezim Iran. Hal seperti inilah yang memang dirancang untuk dilakukan oleh B-52. Ini bukan pesawat paling mencolok di dunia. Tidak ada yang memandangnya dengan tingkat kekaguman yang sama seperti yang mereka berikan pada F-35 atau B-2, yang keduanya ramping, bergaya, dan siluman. Tapi mereka adalah pisau bedah Angkatan Udara Amerika Serikat. B-52 adalah bola penghancur. Ketika sebuah negara nyaris tak memiliki pertahanan udara seperti Iran, bola penghancur bisa menyerang berulang kali dengan kemampuannya yang serbaguna memberi pilihan untuk terlibat dalam penargetan dinamis operasi Epic Fury yang menurut Kane kini dijalankan Amerika Serikat. Iran tidak punya pilihan nyata lagi untuk menghadapi B-52 milik Amerika. Di sini kita mungkin melihat perubahan lain dalam operasi ini. Kami pernah menyebut bahwa Presiden Amerika Donald Trump mengklaim Iran kini mencari gencatan senjata setelah mengetahui B-52 di langit. Dia menyampaikan hal itu di Truth Social dengan menyatakan Presiden rezim baru Iran yang jauh kurang radikal dan jauh lebih cerdas daripada pendahulunya baru saja meminta gencatan senjata kepada Amerika Serikat. Trump menyatakan AS akan mempertimbangkan gencatan senjata jika Iran membuka Selat Hormuz, sehingga misi B-52 tetap berlanjut hingga saat itu. Namun, ada kejutan. Saat Trump mengklaim negosiasi dengan Iran telah dimulai, padahal AS hanya bernegosiasi sendiri, rezim Iran menegaskan tak ada permintaan gencatan senjata. Dalam laporan 31 Maret, AA menyebut Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyatakan Iran tak mencari gencatan senjata. Iran menginginkan penghentian total permusuhan, jaminan tidak ada serangan di masa depan, serta kompensasi atas kerusakan akibat operasi Epic Fury oleh AS. AS kemungkinan besar tidak akan setuju dengan syarat itu, sehingga pembicaraan soal penghentian, baik gencatan senjata maupun yang permanen, masih terlalu dini. Atau mungkin tidak. Trump juga mengatakan mungkin tidak perlu ada kesepakatan apapun. Laporan BBC 1 April menyebut Presiden yakin negaranya dapat menyelesaikan tugas di Iran dalam 2 atau 3 minggu ke depan. Ini berarti AS akan menarik diri setelah yakin Iran tak bisa membangun senjata nuklir tanpa memedulikan keinginan rezim Iran untuk bernegosiasi. Kami telah memundurkan mereka 15-20 tahun. Mereka tak punya angkatan laut, militer, atau angkatan udara, klaim Trump. Jadi hanya masalah nuklir yang tersisa. Mungkin B-52 adalah jawaban untuk pertanyaan itu. Jika bom penembus bunker digunakan untuk menghancurkan terowongan Iran seperti klaim Ynet, Iran mungkin tak bisa lagi mengakses uranium yang diperkaya. Dalam 2-3 minggu, serangan B-52 dapat menghancurkan fasilitas produksi, sentrifus, dan menyebabkan kerusakan lebih besar pada militer yang menurut Trump telah mundur puluhan tahun. Sekarang mungkin hanya B-52 yang tersisa untuk menghancurkan bunker terakhir Iran hingga musnah. Jika berhasil, kesepakatan itu tak berarti banyak bagi Amerika Serikat. B-52 bukan satu-satunya aset udara lawas yang bisa dikerahkan Amerika Serikat di Iran sekarang setelah mereka menguasai supremasi udara. A-10 Warthog menyerang Iran begitu keras hingga rezim mengira itu akhir dunia. Pesawat serang ini kini beroperasi di Iran dengan kemampuan bertahan lama di udara dan muatan serbaguna. Kamu bisa tahu semua tentang mereka di video kami. Jika suka, jangan lupa berlangganan The Military Show untuk analisis Operation Epic Fury lainnya. Terima kasih telah menonton.